Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang akhlak ukhuwah dan jasamu. Yang beranggotakan Nur Kamila, Syebia Zahra Alivia, Destin Diana Sandra Putri, Nabila Safitri, dan Yuliana Adinda Zubaidah. Pertama, kita akan membahas akhlak. Akhlak adalah landasan penting dalam ajaran Islam, mencakup hubungan dengan Allah dan sesama makhluknya. Akhlak bukan hanya tentang sopan santun, tetapi tentang cerminan dari keimanan dan ketakwaan kita. Dalam surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung." Kemudian ada di dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, dan sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan yang terakhir terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bunyinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis akhlak itu sendiri. Akhlak terbagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama akhlak terhadap Allah. Akhlak kepada Allah yaitu seperti bertauhid, bertakwa, ikhlas, tawakal, syukur, dan sabar. Kemudian akhlak terhadap diri sendiri, seperti menjaga kebersihan, menjaga kesehatan diri sendiri, jujur, amanah, dan perbuatan lainnya kepada diri sendiri. Yang ketiga, akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak terhadap sesama manusia yaitu seperti sopan santun, saling tolong menolong, gotong royong, saling memaafkan, dan rendah hati. Dan yang terakhir yaitu akhlak terhadap lingkungan. Salah satu contohnya yaitu kita tidak merusak alam, menjaga kebersihan, dan ketertiban lingkungan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang makna dan urgensi dari ukhuwah. Ukhuwah secara bahasa artinya persaudaraan. Dalam Islam, ukhuwah memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Ukhuwah mengajarkan kasih sayang, saling percaya, dan solidaritas. Ukhuwah menghapus perbedaan sosial, ras, dan suku. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 menyebutkan sesungguhnya orang-orang mukminin itu bersaudara, maka demikianlah antar kedua saudaramu. Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi adalah seperti satu tubuh. Oke, jadi dalam ukhuwah itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ukhuwah Islamiyah tentang persaudaraan karena iman dan Islam. Contohnya seperti sholat berjamaah atau saling mendoakan. Yang kedua yaitu ukhuwah wataniyah, yaitu tentang persaudaraan sebagai warga negara. Seperti contohnya bela negara atau kita saling gotong royong. Ukhuwah basyariah yaitu persaudaraan universal antar manusia. Contohnya itu bantu korban bencana lintas agama. Dan semua ukhuwah ini tuh mengarah pada rahmatun lil alamin. Selanjutnya, makna dan keutamaan tasamuh. Tasamuh berarti toleransi, yaitu sikap terbuka, menghormati, dan menghargai perbedaan. Tasamuh mencerminkan sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat, keyakinan, atau budaya, menghormati hak orang lain untuk berpikir dan hidup sesuai dengan nilai-nilai mereka, serta menghargai keragaman sebagai kekayaan, bukan ancaman. Sikap tasamuh sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Toleransi dalam Islam bukan kompromi akidah, tapi penghormatan dalam interaksi sosial. Dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi La ikrah fiddin, artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Ayat ini menegaskan bahwa Islam menjunjung tinggi kebebasan beragama dan menolak pemaksaan dalam urusan keyakinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan teladan yang nyata dalam sikap toleransi. Ketika beliau
membangun masyarakat Madinah, beliau hidup berdampingan secara damai dengan komunitas non-Muslim, termasuk kaum Yahudi dan Nasrani, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip Islam. Piagam Madinah adalah bukti sejarah bagaimana Rasulullah menciptakan masyarakat majemuk yang saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing. Selanjutnya, dalil-dalil tasamuh. Surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam infissama laha. Wallahu sami'un alim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang kuat dan tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Selanjutnya, surat Al-Kafirun ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Selanjutnya ada surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u laha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Selanjutnya ada ukhuwah dan jasamu dalam implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di rumah, ukhuwah bisa membantu orang tua dan saudara. Kalau jasamu yaitu menghormati perbedaan pendapat. Yang kedua ada di lingkungan kampus, yaitu ukhuwahnya kolaborasi dan kerja sama tim. Selanjutnya ada jasamuhnya yaitu menerima teman yang berbeda dari budaya kita. Selanjutnya ada implementasi dalam masyarakat. Untuk ukhuwahnya ada kerja bakti dan zakat. Untuk jasamu ada menghormati ibadah agama lain. Selanjutnya yang terakhir ada pada media sosial, yaitu untuk ukhuwahnya berkomentar positif dan mendukung sesama, dan untuk jasamunya tidak menyerang yang berbeda pendapat. Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapat dari presentasi kali ini, kita bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, yaitu ukhuwah dan tasamu adalah buah dari keimanan dan kedewasaan dalam berpikir manusia. Yang kedua, yaitu dunia butuh lebih banyak pribadi yang bukan hanya cerdas, tapi juga berakhlak mulia. Yang ketiga, mari mulai dari diri sendiri seperti menyapa teman dan yang jarang kita ajak bicara, teman berbeda suku atau mazhab. Yang keempat, yaitu bijak di media sosial maupun dalam menggunakannya. Yang terakhir, yaitu kita juga tidak bisa mengubah dunia seketika, tapi kita bisa mulai dari lingkaran terkecil kita. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.